Hai, saya Alif dari Firby Law Firm. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban tentang pendampingan tindak pidana narkotika baik pada saat di kepolisian atau bahkan di pengadilan. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang pendampingan hukum tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu hal mendasar tentang bentuk-bentuk tindak pidana narkotika. Sebenarnya apa saja sih bentuk-bentuk dari tindak pidana narkotika itu sendiri? Beberapa di antaranya adalah yang pertama, tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan proses produksi dan juga jual beli obat-obatan terlarang, narkotika pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana yang menyangkut pengangkutan barang narkotika selaku barang terlarang. Kemudian yang ketiga adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan narkotika. Yang keempat menyangkut penyitaan dan juga pemusnahan narkotika. Dan juga yang terakhir adalah tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pemanfaatan anak di bawah umur untuk membantu melakukan perkara tindak pidana narkotika itu sendiri. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengapa terdakwa tindak pidana narkotika memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum oleh advokat ketika berperkara? Tentu hal itu merupakan hak mutlak dari terdakwa tindak pidana narkotika, karena dengan tegas hal tersebut diatur dalam KUHP, khususnya pada pasal 54 dan pasal 114 KUHP. Selain itu, ketentuan tersebut juga merupakan bagian daripada Miranda Principle, yang mana salah satu prinsip utamanya adalah seorang terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh seorang advokat. Bahkan lebih jauh, dalam pasal 56 KUHP diatur bahwa hakim juga memiliki kewajiban untuk menunjuk seorang advokat kepada seorang terdakwa tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika, agar mendapatkan pendampingan hukum untuk berproses di pengadilan. Oleh karena itu, penting sekali rasanya seorang terdakwa memiliki seorang advokat yang mendampingi proses hukum ketika berperkara. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, sebenarnya mengapa penting sekali peran advokat dalam kasus tindak pidana narkotika bagi seorang terdakwa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di nomor sebelumnya, bahwa pendampingan hukum atas tindak pidana narkotika oleh seorang advokat merupakan hak mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Maka peran advokat sendiri memiliki poin-poin penting dalam proses keberlangsungan penegakan hukum tindak pidana narkotika. Yang pertama adalah dengan adanya advokat, maka advokat memiliki peran untuk menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa. Kemudian advokat juga menegakkan prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian yang ketiga, seorang advokat juga memberikan bantuan hukum kepada terdakwa. Bahkan bantuan hukum ini bisa dilakukan secara gratis atau cuma-cuma sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Kemudian yang keempat adalah menemani terdakwa dalam pemeriksaan di proses pengadilan. Kemudian pertanyaan keempat adalah bagaimana jika terdakwa tidak didampingi oleh seorang advokat? Apa saja konsekuensinya? Dan kemudian apa saja hambatan yang akan dirasakan oleh seorang terdakwa? Tentu peran advokat adalah penting dalam proses perkara tindak pidana narkotika. Dari mulai proses di kepolisian hingga proses putusan di pengadilan. Maka ketika memang terdakwa yang merupakan orang yang kurang paham tentang proses penegakan hukum, tidak didampingi oleh seorang advokat, rasanya seorang terdakwa tentu akan kesulitan untuk menjangkau seluruh peraturan, baik yang sifatnya administratif atau penegakan hukum, proses tindak pidana narkotika. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan terdakwa tentang hukum. Itulah faktor utama mengapa kemudian terdakwa tindak pidana narkotika perlu didampingi advokat. Kemudian yang kedua adalah dengan tidak adanya penasihat hukum di wilayah tempat terdakwa disidangkan, maka seorang terdakwa juga
akan sulit untuk menjangkau seorang advokat agar mendampinginya ketika berperkara. Maka dalam hal ini, hakim memiliki peran penting untuk melaksanakan kewajibannya menunjuk seorang advokat untuk mendampingi seorang terdakwa itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah terdakwa beranggapan bahwa bantuan hukum hanya untuk orang mampu. Padahal tentu tidak. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum telah ditegaskan bahwa bantuan hukum dapat diberikan secara gratis kepada seluruh terdakwa yang menjalankan proses peradilan, khususnya tentu terdakwa tindak pidana narkotika itu sendiri. Kemudian pertanyaan terakhir yang juga kerap ditanyakan adalah sebenarnya bagaimana ketentuan narapidana tindak pidana narkotika dapat memenuhi proses bebas bersyarat. Tentu proses bebas bersyarat akan lebih mudah dilakukan apabila seorang terdakwa atau narapidana tindak pidana narkotika didampingi oleh seorang kuasa hukum yang tentu lebih paham tentang administrasi hukum di dalamnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi proses bebas bersyarat. Yang pertama adalah terdakwa telah menjalani masa pidana paling tidak 2/3 dari masa pidananya. Kemudian yang kedua adalah telah menunjukkan penurunan tingkat resiko penggunaan narkotika atau terdakwa memiliki etikat baik dalam proses persidangan hingga proses bebas bersyarat itu dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah terdakwa telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang berlaku. Tentu ketentuan tersebut akan lebih mudah dijangkau dan dilaksanakan oleh terdakwa tindak pidana narkotika apabila didampingi oleh seorang kuasa hukum. Oke, sekian itu tadi adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan dan membutuhkan konsultasi hukum lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui website kami di www.firbilawfirm.com. Terima kasih.